Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Ilmi dengan NIM 2110852019 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di Papua Nugini melalui investasi infrastruktur dalam kerangka BRI. Penelitian ini latar belakangi bahwa dalam dua dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi kekuatan ekonomi global yang mengubah peta geopolitik dunia, yang mana pada tahun 2013, Presiden Xi Jinping meluncurkan sebuah inisiatif kerjasama yang diberi nama Belt and Road Initiative atau BRI, yang mana BRI ini digunakan sebagai upaya dalam membangun konektivitas pembangunan infrastruktur lintas benua. Nah, BRI ini sendiri diposisikan sebagai bentuk kerjasama dengan pendekatan tanpa adanya syarat politik, yang membuatnya menarik bagi negara-negara berkembang. Selain itu, BRI ini digunakan oleh Tiongkok bukan hanya sebagai pembangunan semata, tetapi juga sebagai alat diplomasi ekonomi dan perluasan pengaruh di negara-negara mitra. Salah satu negara yang ikut dalam kerjasama ini adalah Papua Nugini. Papua Nugini dalam kawasan Pasifik Selatan merupakan negara pertama yang menandatangani MOU tersebut pada tahun 2018. Yang mana sejak saat itu negara ini telah menerima pembangunan proyek strategis seperti pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, industri, bahkan telekomunikasi. Dalam kondisi geografi dari Papua Nugini sendiri itu terdiri dari lebih 600 pulau dengan lebih dari 9 juta penduduk, yang mana pembangunan infrastruktur itu menjadi tantangan yang besar. Salah satu contohnya yaitu keterbatasan masyarakat Papua Nugini ini terhadap akses listrik, yang mana pada tahun 2016 hanya ada sekitar 13% dari penduduk Papua Nugini ini yang bisa mengakses listrik. Nah, pada tahun 2023 itu terjadi peningkatan sebesar 20,5%. Akan tetapi mayoritas masyarakat itu masih belum bisa mengakses listrik. Nah, kondisi ini itu menggambarkan bahwa Papua Nugini ini butuh terhadap investasi berskala besar guna mendukung pembangunan infrastruktur umum. Nah, di sisi lain itu, kehadiran Tiongkok ini menempatkan posisi dilema bagi Papua Nugini karena kebutuhan yang mendesak atas pembangunan, juga adanya risiko ketergantungan ekonomi. Nah, selain itu, kebutuhan dari PNG terhadap Tiongkok itu tuh memicu kekhawatiran dari masyarakatnya karena tingginya akan kebutuhan dari negara mereka terhadap pembiayaan dari Tiongkok, yang mana mereka ini khawatir akan keterjebakan hutang. Nah, di sisi regionalnya sendiri itu Papua Nugini ini dijadikan sebagai arena persaingan pengaruh antara kekuatan besar, yakni Amerika Serikat, Australia, dan Tiongkok. Di Papua Nugini ini keterbatasannya bukan hanya di bidang kebudayaan atau sumber daya alamnya, tetapi di sumber daya manusianya juga, karena dalam pembangunan proyek ini masih bergantung kepada tenaga kerja dari Tiongkok. Hal ini terjadi karena mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh Tiongkok ini mendatangkan pekerja dari negara mereka untuk membangun pembangunan di Papua Nugini ini, sehingga transfer knowledge atau keterlibatan masyarakat lokal itu sangat minim, sehingga untuk pemeliharaan pembangunan itu masih membutuhkan tenaga kerja dari Tiongkok. Selanjutnya, hubungan antara Tiongkok dan Papua Nugini ini itu bukan hanya sekedar hubungan bilateral, melainkan juga posisi dari Papua Nugini ini sebagai mitra pertama dari BRI ini, yang mana mengubah keseimbangan geopolitik dari kawasan Pasifik Selatan. Selanjutnya itu rumusan masalah, yang mana investasi infrastruktur yang dilakukan oleh Tiongkok di Papua Nugini melalui BRI ini mencerminkan strategi negara dalam memperluas pengaruhnya dan meningkatkan hegemoninya di Pasifik Selatan. Papua Nugini sebagai negara penerima menyambut positif kehadiran dari Tiongkok karena kebutuhannya akan pembiayaan dari Tiongkok. Selanjutnya itu pertanyaan penelitian, yang mana dari latar belakang rumusan masalah itu dirumuskan pertanyaan penelitian, yakni bagaimana strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di Papua Nugini melalui investasi infrastruktur
KBRI. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menganalisis bagaimana konsep dari hegemoni Cox digunakan untuk memahami strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di Papua Nugini melalui investasi infrastruktur. Untuk manfaat penelitiannya itu diharapkan bagi mahasiswa hubungan internasional itu memberikan pengetahuan mengenai strategi meningkatkan hegemoni melalui investasi infrastruktur. Nah, dan untuk secara praktis diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai bagaimana strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya melalui investasi infrastruktur di Papua Nugini. Selanjutnya itu studi pustaka yang mana didapati bahwa penelitian terdahulu itu umumnya menyoroti keterlibatan Tiongkok di Papua Nugini itu dari sisi ekonomi dan kebijakan pembangunan. Namun belum ada yang secara sistematis menggunakan teori hegemoni Cox untuk menjelaskan bagaimana strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di Papua Nugini melalui tiga integrasi dimensi yang disebutkan oleh Cox, yaitu material, ide, dan institusi. Karena hal itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dan memberikan analisis yang lebih menyeluruh terhadap strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di Papua Nugini. Untuk kerangka konseptualnya itu menggunakan kerangka hegemoni Cox, yang mana Cox memberikan pemahaman bahwa untuk mempertahankan pengaruh atau bentuk sebuah hegemoni itu dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan tanpa adanya paksaan dengan menggunakan tiga kombinasi tadi, yaitu materi, ide, dan institusi. Yang pertama itu dimensi material. Dimensi material dalam kerangka Cox itu mencakup sumber daya fisik dan ekonomi yang menjadi dasar dari kekuatan hegemonik dalam memperluas pengaruhnya. Aspek ini meliputi kemampuan produksi, teknologi, infrastruktur, dan kapasitas finansial yang dapat memberikan manfaat nyata bagi negara mitra. Material ini menjadi fondasi utama dalam membentuk legitimasi hegemonik. Material ini menjadi sumber utama dari penyediaan kebutuhan fisik atau jasa yang dibutuhkan oleh negara penerima. Selanjutnya, dimensi materi ini dapat dilihat melalui proyek-proyek pembangunan strategis. Selain itu, dukungan finansial dalam bentuk pinjaman lunak, hibah, dan fasilitas kredit juga menjadi instrumen penting dalam dimensi materi ini. Termasuk juga di dalamnya mengenai pengembangan sumber daya manusia. Semua ini memperlihatkan bagaimana dimensi material bekerja tidak hanya sebagai penyedia atau pembangunan fisik, tapi juga sebagai instrumen politik dalam membangun hegemonik. Selanjutnya itu dimensi ide. Dimensi ide dalam kerangka Cox itu merujuk pada penyebaran ide, norma, dan gagasan yang menopang tatanan hegemonik tersebut. Dimensi ide ini sendiri berfungsi untuk memberikan gambaran bahwa struktur kekuasaan yang ada dapat diterima yang bisa memberikan manfaat bagi negara lain. Narasi ideologi yang mencakup modal pembangunan alternatif, konsep keadilan global, serta visi tata kelola internasional yang berjalan dengan kepentingan hegemonik. Dalam praktiknya, dimensi ide ini dikenal seperti misalnya promosi narasi pembangunan yang berbeda dengan paradigma Barat, mengutamakan kesetaraan dan manfaat bersama, serta pembangunan yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kepentingan sosial bagi negara mitra. Selain itu, instrumen soft power seperti pertukaran budaya, program pendidikan, dan kerjasama akademik juga memainkan peran penting dalam menyebarkan ide dan perspektif hegemon seperti yang dilakukan oleh Tiongkok. Nah, selanjutnya itu dimensi institusi, di mana dimensi institusi ini berhubungan dengan mekanisme kelembagaan yang menjalankan tatanan hegemonik tersebut. Institusi formal dan informal berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan kekuatan material dan ide sekaligus menciptakan kerangka kerjasama yang berkelanjutan. Dengan adanya institusi ini, relasi hegemonik menjadi lebih stabil karena interaksi antar negara diatur dengan adanya dimensi institusi ini. Institusi ini dalam hubungan bilateral dapat berupa pembentukan organisasi bersama, pendirian lembaga pembiayaan, forum multilateral, konferensi tingkat tinggi, atau perjanjian dari sektor tertentu. Pendekatan Cox dengan tiga dimensi ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai infrastruktur. Dalam kerangka ini, pembangunan infrastruktur bukan hanya sarana pembangunan fisik, melainkan sebagai instrumen dalam meningkatkan hegemoni.
Tiongkok memanfaatkan tiga dimensi ini agar strategi dalam meningkatkan hegemoninya di Papua Nugini dapat berjalan secara aktif dan berkelanjutan. Maka dari itu, teori hegemoni ini menjadi dasar analisis penelitian ini dalam mengkaji strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di Papua Nugini melalui investasi infrastruktur. Selanjutnya itu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan data sekunder yang berfokus pada aspek strategi meningkatkan hegemoni melalui investasi infrastruktur, sehingga aspek lain seperti militer itu tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini yang menjadi batasan dari penelitian ini. Nah, untuk unit analisisnya itu Tiongkok dan Papua Nugini, dan unit eksplanasinya itu proyek infrastruktur yang diberikan oleh Tiongkok ke Papua Nugini. Selanjutnya itu hubungan bilateral Tiongkok dan Papua Nugini dalam struktur global dan dinamika regional. Yang pertama itu hubungan bilateral antara Tiongkok dan Papua Nugini. Hubungan diplomatik kedua negara ini dimulai pada tahun 1976, setahun setelah kemerdekaan dari Papua Nugini dari Australia. Nah, beberapa tahun setelah hubungan diplomatik ini terjalin, negara ini membangun kedutaan besar di masing-masing negara. Dasar dari hubungan ini itu karena Papua Nugini yang mengakui kebijakan dari Tiongkok, yakni One China Policy. Pengakuan tersebut membuka peluang bagi Tiongkok untuk membangun kemitraan diplomatik dengan Tiongkok. Kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan itu mulai intensifnya itu pada awal tahun 2000-an, tepatnya pada tahun 2006 itu ketika Tiongkok menghadiri sebuah forum di Fiji yang diberi nama China Pacific Island Countries Economic Development and Cooperation Forum, yang mana hal ini menjadi titik krusial bagi hubungan bilateral antara Tiongkok dan Papua Nugini, karena sejak saat itu bekerjasama antara keduanya itu berkembang pesat yang menjadikan PNG ini sebagai mitra diplomatik dan ekonomi utama di Pasifik Selatan dari Tiongkok. Hubungan bilateral yang terus berjalan dan semakin kuat itu ketika Perdana Menteri James Marape meminta bantuan Tiongkok untuk merekonstruksi utang nasional Papua Nugini akibat dari pembangunan infrastruktur dan krisis fiskal pada tahun 2019. Keputusan ini mencerminkan pergeseran strategis dari Papua Nugini dari adanya ketergantungan terhadap donor barat seperti Australia dan Amerika Serikat menuju Tiongkok. Pergeseran ini menunjukkan bahwa Tiongkok bukan hanya sebagai mitra dagang bagi Papua Nugini, tapi juga menjadi sumbu harapan baru bagi Papua Nugini. Kondisi ini membuktikan bahwa keberhasilan Tiongkok dalam membangun kepercayaan politik dan fiskal melalui diplomasi pembangunan yang kontras dengan pendekatan barat. Hubungan diplomasi kedua negara ini makin berlanjut ketika Presiden Xi Jinping menghadiri KTT Asia Pacific Economic Cooperation yang diadakan di Papua Nugini pada tahun 2018. Dalam pidatonya itu, Presiden Xi Jinping menekankan kerjasama terbuka Tiongkok dengan kawasan Asia Pasifik serta mengukuhkan Papua Nugini ini sebagai lokasi strategis diplomatiknya. Selain itu, dalam kesempatan itu juga kedua negara ini menandatangani 14 nota kesepahaman. Begitu juga dengan Perdana Menteri Papua Nugini yang melakukan kunjungan negara ke Beijing pada 16 sampai 19 Oktober pada tahun 2023 atas undangan Xi Jinping untuk menghadiri Third Belt and Road Forum for International Cooperation, di mana ia menyampaikan pandangannya tentang pembangunan keberlanjutan dalam kerangka BRI. Selain itu, dilakukan juga pertemuan bilateral dengan Xi Jinping di Great Hall of People guna memperkuat komitmen terhadap Comprehensive Strategic Partnership featuring mutual respect and common development. Kunjungan ini melibatkan penandatanganan perjanjian di bidang ekonomi, perdagangan, dan pendidikan. Hubungan bilateral antara Tiongkok dan Papua Nugini ini menunjukkan pola yang semakin intensif melalui kerjasama ekonomi, bantuan pembangunan, dan pertukaran kunjungan pejabat tinggi. Dari pengakuan One China Policy hingga kemitraan strategis terkini, PNG semakin mengandalkan Tiongkok sebagai mitra utama di luar dari donor barat, yaitu Australia dan Amerika Serikat. Dinamika ini menegaskan peran krusial Tiongkok dalam orientasi politik dan ekonomi Papua Nugini di kawasan Pasifik Selatan. Selanjutnya itu
Papua Nugini sebagai mitra pertama BRI di Pasifik Selatan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Papua Nugini merupakan negara pertama yang menandatangani MOU, tepatnya pada tanggal 22 Juni tahun 2018. Nah, melalui MOU ini, Tiongkok dan Papua Nugini sepakat bahwa BRI ini selaras dengan strategi pembangunan nasional Papua Nugini, yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperdalam hubungan diplomatik antara kedua negara. Kerangka kerjasama di bawah BRI ini juga menimbulkan risiko utama bagi Tiongkok, khususnya terkait utang luar negeri, di mana tercatat bahwa total utang luar negeri Tiongkok itu Papua Nugini ini mencapai 32,8% dari PDB, dengan pinjaman dari Tiongkok ini yang paling signifikan. Selanjutnya itu data terbaru menunjukkan bahwa adanya peningkatan utang luar negeri dari Papua Nugini, yaitu pada tahun 2024 utang domestik Papua Nugini ini tercatat sebesar 49,9%, sedangkan pinjaman eksternal itu sebesar 50,6%, yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah utang. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan akan kebutuhan dari pendanaan eksternal termasuk dari kerangka BRI. Situasi ini menambah kerentanan fiskal serta memperkuat posisi strategis Tiongkok dalam hubungan bilateral dalam memenuhi kebutuhan dari Papua Nugini. Selain itu, proyek yang telah dibangun oleh Tiongkok ini juga mendapat kritikan dari masyarakat Papua Nugini karena minimnya uji kelayakan, pengawasan yang lemah, serta adanya potensi korupsi. Beberapa proyek seperti Kumul Submarine Cable Network itu tercatat mengalami masalah teknis dan pemanfaatannya yang cukup rendah di masyarakat. Nah, selain itu dinamika ini tuh menunjukkan adanya sentimen lokal dan pertanyaan dari masyarakat lokal terhadap tata kelola proyek yang telah dibangun Tiongkok di Papua Nugini. Nah, kedekatan ekonomi politik dengan Tiongkok ini berpotensi mengubah keseimbangan geopolitik di Pasifik Selatan. Ketergantungan pada pinjaman Tiongkok dan pergeseran orientasi dari Papua Nugini ke Tiongkok yang semulanya dari Australia dan Amerika Serikat ini memicu kekhawatiran atas keamanan, kebijakan luar negeri, dan pengaruh eksternal lainnya. Akibatnya, publik dan pembuat kebijakan di Papua Nugini ini menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap mekanisme pembiayaan dan tata kelola proyek BRI ini di Papua Nugini. Melalui pernyataan bersama, pemerintah Papua Nugini menekankan bahwa partisipasi dalam kerangka BRI itu menunjukkan hasil yang nyata, yang mana hubungan bilateral antara kedua negara itu meningkat sebesar 5,26 miliar US dollar pada tahun 2022 yang naik sekitar 29,9% dari tahun sebelumnya. Sedangkan ekspor dari Papua Nugini ke Tiongkok itu meningkat sebesar 1,9 miliar US dollar atau naik sekitar 6%. Dengan itu, pembangunan proyek yang telah selesai itu juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tiongkok, seperti rumah sakit, sekolah, dan jaringan telekomunikasi. Nah, selanjutnya itu dinamika Pasifik Selatan pra dan pasca BRI di Papua Nugini. Pra BRI ini dominasi dipegang oleh Amerika Serikat dan Australia, yang mana Australia secara historis menempatkan kawasan ini sebagai arena untuk memperluas pengaruhnya guna mencapai kepentingan nasional. Di sektor ekonomi sendiri, Australia memegang kendali di sektor pertambangan, perikanan, dan infrastruktur melalui investasi dalam hubungan bilateral. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang diinisiasi oleh Australia bersama New Zealand itu di kawasan Pasifik ini yaitu Pacific Agreement on Closer Economic Relation, yaitu sebuah fondasi kerjasama di regional Pasifik Selatan yang berlaku pada tahun 2002, tepatnya pada 3 Oktober. Nah, di sektor keamanan itu, Australia dan Amerika Serikat ini telah lama mendominasi di kawasan tersebut dengan bentuk kerjasamanya yaitu Australia, New Zealand, United States Security Treaty atau
Selain itu, upaya dalam menjaga stabilitas keamanan dan keseimbangan kekuatan di kawasan ini, kedua negara ini terus meningkatkan komitmen kerjasama di bidang militer. Amerika Serikat sendiri, kawasan ini telah ditetapkan sebagai wilayah strategis utama dalam kebijakan keamanan nasionalnya. Salah satu bentuk kebijakan itu adalah penempatan pangkalan militer di kawasan seperti Guam dan Hawaii. Melalui ini, Amerika Serikat mempunyai kontrol atas jalur pelayaran penting yang menghubungkan wilayah Indo-Pasifik dan Amerika Utara. Kehadiran dari Amerika Serikat ini juga sendiri untuk bertujuan untuk memastikan stabilitas dan meredam pengaruh kekuatan seperti yang Tiongkok lakukan. Negara regional yang awalnya didominasi Barat ini mulai bergeser karena kehadiran Tiongkok di kawasan melalui inisiatif BRI tersebut. Inisiatif kerjasama BRI ini menawarkan pendekatan yang berbeda dari pendekatan Barat dengan mekanisme yang lebih cepat dan mudah. Beberapa negara di kawasan seperti Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon itu telah menandatangani kerjasama di bawah kerangka BRI. Keberadaan BRI ini mengguncang dinamika regional yang karena peralihan orientasi kerjasama dan ekonomi serta politik dari negara-negara di kawasan. Selain itu, Papua Nugini sebagai salah satu negara di kawasan tersebut juga mengusulkan Pasifik ini sebagai zona perdamaian untuk meredam ketegangan geopolitik. Yang mana pada tahun 2002 dalam forum Pacific Island Forum ini, Perdana Menteri James Marape menegaskan kebijakan bersahabat dengan semua, musuh dengan tiada. Sikap yang disebutkan sebagai sikap netral terhadap Papua Nugini terhadap rivalitas global antara kekuatan besar di kawasan mereka. Pendekatan ini mencerminkan tekad dari kawasan ini untuk mempertahankan kepemimpinan regional di negara Pasifik. Di tingkat domestik, pemerintah Papua Nugini juga berupaya menyeimbangkan kepentingan dari tiga kekuatan besar tersebut. Perdana Menteri Marape ini menegaskan bahwa kerjasama pertahanan dengan Australia tidak mengurangi peluang kerjasama dengan Tiongkok. Ia menekankan prinsip persahabatan dengan semua pihak, tanpa adanya ikatan sekutu dengan pihak manapun. Selain itu, Menteri Luar Negeri Justin juga menegaskan bahwa Australia dan Amerika Serikat itu merupakan mitra utama di bidang keamanan dan Tiongkok itu di bidang ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan strategi Papua Nugini dalam menjaga keseimbangan di tengah persaingan kekuatan besar yang meningkat pasca masuknya BRI ke kawasan Pasifik Selatan. Nah, untuk respon dari Australia dan Amerika Serikat terhadap PNG sebagai mitra BRI ini, kedua negara ini semakin mengintensifkan kehadirannya di Papua Nugini. Misalnya saja, Australia yang meningkatkan keterlibatannya dengan memberikan pinjaman sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2019 untuk mengurangi pengaruh Tiongkok di Papua Nugini. Selain itu, di bidang keamanan, Australia juga memperkuat kehadirannya seperti secara intensif memberikan pelatihan terhadap polisi Papua Nugini, membangun fasilitas kepolisian, serta menyediakan kapal patroli baru dan dukungan forensik terhadap aspek keamanan di Papua Nugini. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah hilangnya pengaruh tradisional, yaitu Australia, karena kehadiran dari Tiongkok tersebut. Juga dengan Amerika Serikat yang ikut memperkuat posisinya setelah adanya peningkatan atas peran dari Tiongkok di Papua Nugini. Baru ini, Papua Nugini dan Australia menandatangani sebuah perjanjian pertahanan tepatnya pada 6 Oktober tahun 2025 ini. Perjanjian ini dikenal dengan Pukuk Treaty yang merupakan perjanjian pertama setelah lebih dari 70 tahun lamanya tidak ada perjanjian pertahanan. Perjanjian ini berisi bahwa kedua negara ini berkomitmen untuk saling membantu jika
jika salah satu negara terkena serangan atau melakukan perang. Nah, disepakati juga bahwa polisi atau masyarakat dari Papua Nugini ini sebanyak 10.000 bisa ikut dalam pelatihan bersama dengan Angkatan Pertahanan Australia. Di Amerika Serikat sendiri, ia juga memperluas perannya di kawasan Pasifik Selatan dengan perjanjian pertahanan dengan Papua Nugini. Namun, pemerintah Papua Nugini ini tetap melanjutkan dialog intensif dengan Amerika Serikat, Australia, dan Tiongkok untuk mengamankan bantuan, investasi, dan dukungan pembangunan. Pendekatan ini mencerminkan strategi luar negeri dari PNG yang pragmatis dengan memanfaatkan rivalitas yang ada di kawasannya untuk mendapatkan keuntungan nasional sambil menjaga stabilitas domestik dan kedaulatan dari negara Papua Nugini ini sendiri. Yaitu respon dari Fiji terhadap keterlibatan Papua Nugini sebagai mitra dari BRI. Berbeda dengan Australia dan Amerika Serikat, Fiji ini mendukung dan menyambut dengan positif kehadiran BRI ini di kawasan mereka karena negara ini juga butuh akan keterlibatan dari Tiongkok dengan pendanaannya tersebut. Nah, keikutsertaan Fiji ini mencerminkan bahwa sebagian besar dari negara di kawasan menerima kehadiran dari Tiongkok. Penerimaan ini dilandasi oleh kepentingan nasional dari masing-masing negara. Keterlibatan Fiji dalam BRI ini juga memberikan pengaruh terhadap citra dari PNG sebagai mitra strategis Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan. Dukungan dari Fiji dengan ikut bergabung dengan BRI ini membantu dalam membangun perspektif positif terhadap kerjasama antara Papua Nugini ini dengan Tiongkok. Selanjutnya itu proyek-proyek infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini dalam kerangka BRI. Yang pertama itu di bidang transportasi, yaitu proyek pembangunan jalan yang diberi nama Independence Boulevard. Yang dimana proyek ini merupakan salah satu proyek paling signifikan dengan 6 jalur utama sepanjang 1,6 km. Jalan ini dibangun oleh kontraktor Tiongkok yang bernama China Harbour Engineering Company pada tahun 2017 sampai 2018. Proyek jalan ini diresmikan menjelang KTT APEC pada tahun 2018, yang mana proyek jalan ini dihibahkan oleh Tiongkok dengan nilai proyek sekitar 40 juta Cina, yang menjadi simbol diplomasi yang memperkuat momentum Papua Nugini untuk bergabung dengan kerangka kerjasama BRI. Proyek ini merupakan salah satu proyek pra-BRI yang memiliki peran penting dalam mengenai keterlibatan Tiongkok dalam pembangunan perkotaan di Papua Nugini. Proyek ini sekaligus menunjukkan pola kerjasama yang berbasis hibah yang berbeda dengan proyek berskala besar setelah tahun 2018 atau setelah penandatanganan MOU. Proyek ini dalam hubungan bilateral lebih bersifat simbolis, akan tetapi memperlihatkan kemampuan Tiongkok dalam menjawab kebutuhan dari Papua Nugini terhadap infrastruktur publik dari Papua Nugini. Selain itu, proyek ini juga menjadi salah satu dasar dari legitimasi Tiongkok di Papua Nugini sebelum Papua Nugini secara resmi bergabung dengan kerangka kerjasama BRI. Proyek jalan ini menunjukkan citra Tiongkok sebagai mitra pembangunan yang cepat dan cepat tanggap. Karena proyek ini dibangun Tiongkok sebagai bentuk dukungan terhadap PNG sebagai negara penyelenggara KTT APEC. Proyek kedua yaitu Kumul Submarine Cable Network, yaitu jenis proyeknya itu telekomunikasi dengan mekanisme pinjaman sebesar 85% dari Exim Bank of China, di mana proyek ini merupakan proyek pemasangan kabel bawah laut sepanjang 5.457 km dengan menghubungkan 14 provinsi di Papua Nugini. Proyek ini dibangun oleh kontraktor Cina, yakni oleh Huawei pada tahun
2016 dan selesai pada tahun 2020. Pembangunan proyek ini masih belum memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu perluasan akses digital dan penurunan biaya layanan. Karena di Papua Nugini masih tingginya harga internet dan beberapa institusi itu masih belum bisa menggunakan proyek ini atau hasil dari proyek ini secara optimal karena keterbatasan biaya dan pengelolaan. Di sisi lain, karena bentuk dari mekanisme pembayaran dengan pinjaman ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai bertambahnya utang luar negeri dari Papua Nugini, sehingga menambah risiko dari pemanfaatan proyek dalam jangka panjang. Selanjutnya itu Pacific Marine Industrial Zone atau PMZ yang merupakan zona industri maritim yang dirancang di Padang yang menjadikannya Special Economic Zone pertama di Papua Nugini. Pembangunan ini dibiayai oleh Exim Bank of China dengan besaran biaya sebesar 24 juta US dollar dengan ditambah 21 juta dari pembiayaan domestik Papua Nugini. Dalam perancangan dan pembangunan proyek ini dilakukan oleh kontraktor Cina, yakni China Shenyang International Economic and Technical Cooperation Corporation, sesuai dengan mekanisme pinjaman yang dilakukan oleh Tiongkok. Selain itu, terkaitan proyek ini dengan BRI ditegaskan langsung oleh Duta Besar Tiongkok untuk Papua Nugini yang menyebutkan PNG ini sebagai another milestone of pragmatic cooperation between China and PNG, serta bagian dari extension of 21st century maritime Silk and Road into the South Pacific, yang mana proyek ini kemudian secara resmi dikategorikan sebagai bagian dari BRI setelah penandatanganan MOU oleh Papua Nugini. Hal ini menegaskan kecenderungan Tiongkok untuk mengaitkan proyek yang sudah berjalan dengan narasi geopolitik dari BRI. Proyek ini sendiri diproyeksikan meningkatkan kapasitas industri perikanan nasional, serta mendorong arus investasi asing, serta menambah adanya pemasukan negara dari Papua Nugini. Potensi ekonomi yang diperkirakan dari adanya proyek ini sebesar 2 miliar Cina per tahun. Namun proyek ini juga menimbulkan perdebatan menyangkut transparansi kontrak dan dampak ekologis dari keberadaan proyek ini. Seperti yang disoroti oleh Transparency International PNG yang menyoroti bahwa masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh dokumen proyek dari instansi terkait yang menunjukkan adanya kelemahan dari tata kelola proyek tersebut. Nah, selanjutnya itu pembangunan rumah sakit, yakni Enga Provincial Hospital yang menjadi acuan dari pembangunan rumah sakit lainnya di Papua Nugini. Pembangunan dari rumah sakit ini sebesar 159,6 juta dari Exim Bank of China melalui pinjaman lunak. Pembangunan rumah sakit ini merupakan proyek pembangunan dengan fasilitas kesehatan modern yang didukung oleh pemerintah PNG untuk menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas kesehatan bagi masyarakat Papua Nugini. Rumah sakit ini sendiri terdiri atas 300 tempat tidur dan menjadikannya sebagai rumah sakit rujukan utama yang digunakan untuk melayani penduduk di wilayah tersebut. Ini dirancang dengan standar internasional yang mencakup layanan darurat, klinik spesialis, ruang operasi, perawatan kebidanan, serta unit perawatan intensif. Rumah sakit ini diresmikan pada tahun 2025, tepatnya pada bulan Maret, oleh Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Provinsi Enga. Proyek ini juga penting terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, khususnya dari tenaga medis dan mahasiswa kedokteran. Karena rumah sakit ini menjadi pusat dari pelatihan tenaga kerja medis dan mahasiswa kedokteran, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari tenaga medis secara berkelanjutan. Selanjutnya itu pembangunan
fasilitas pendidikan, yaitu Butuka Academy, guna mendukung peningkatan pendidikan di Papua Nugini, yang mana sekolah ini dirancang untuk melayani lebih dari 3.000 siswa dari tingkat paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Nah, proyek ini sendiri itu dibangun oleh China Construction Science and Industry Construction Limited, yang menjadi salah satu sekolah dan multifungsi terbesar yang ada di Pasifik Selatan. Nah, pembangunan sekolah ini cukup cepat, yaitu hanya berlangsung selama 77 hari dengan tantangan cuaca dan kondisi geologis yang cukup kompleks di area tersebut. Selanjutnya itu desain arsitektur dari pembangunan sekolah ini juga menggabungkan dengan budaya Tiongkok, karena dimasukkannya elemen-elemen budaya dari kebudayaan Tiongkok yang mencerminkan persahabatan dari kedua kota tersebut. Sekolah ini diresmikan pada tahun 2018 dengan langsung dihadiri oleh Presiden Xi Jinping, yang menegaskan bahwa Butuka Academy ini menjadi simbol persahabatan dan komitmen BRI untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di Papua Nugini. Peresmian dari sekolah ini langsung dihadiri oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2018. Proyek yang telah dibangun oleh Tiongkok di Papua Nugini ini mencerminkan cakupan investasi infrastruktur yang dilakukan oleh Tiongkok di Papua Nugini ini masuk ke berbagai aspek seperti jalan, telekomunikasi, industri, rumah sakit, bahkan ke dalam bidang pendidikan. Akan tetapi proyek ini juga menimbulkan risiko yang signifikan, salah satunya itu ketergantungan fiskal jangka panjang. Selain itu juga adanya kritik dari masyarakat karena lemahnya tata kelola proyek dan minimnya keterlibatan masyarakat Papua Nugini ini dalam pembangunan proyek. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dalam kerangka BRI ini tidak hanya menjadi sarana pembangunan domestik bagi PNG, tapi juga berfungsi sebagai media bagi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di Papua Nugini, yaitu respon elit dan masyarakat Papua Nugini terhadap Tiongkok. Nah, dari elit dan pemerintahan Papua Nugini ini secara terbuka mereka menerima secara positif karena adanya kebutuhan dari negara ini terhadap pendayaan yang diberikan oleh Tiongkok, seperti pemberian pembangunan, kerjasama bilateral, dan kerjasama yang dibutuhkan oleh Papua Nugini untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Berbanding terbalik dengan elit dan pemerintahan, masyarakat Papua Nugini mengkritik kedekatan kedua negara karena kekhawatiran masyarakat akan ketergantungan negara mereka terhadap pembiayaan dari Tiongkok, seperti adanya penumpukan hutang serta dampak sosial dan lingkungan akibat dari pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan Tiongkok di negara mereka. Selain itu, karena pembangunan proyek juga dilakukan oleh kontraktor Tiongkok, menimbulkan sentimen dari masyarakat Papua Nugini karena dana pembangunan serta pemeliharaan itu berasal dari Tiongkok yang membuat ketergantungan semakin mendalam. Di sisi lain juga timbul kekecewaan dari masyarakat terhadap pejabat tinggi di Papua Nugini karena adanya dugaan penyuapan dan korupsi oleh pemerintah Papua Nugini dalam investasi yang dilakukan oleh Tiongkok di negara mereka. Berbagai tanggapan muncul dari pemerintah, elit, dan masyarakat terhadap keterlibatan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur yang menunjukkan adanya penerimaan sekaligus penolakan. Pemerintah dan elit cenderung menerima kerjasama karena adanya peluang strategis dan mendukung pembangunan nasional. Sementara dari masyarakat menyoroti risiko utang, ketergantungan, dan dampak sosial dari pembangunan proyek infrastruktur. Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat secara nyata, tapi juga memicu dinamika regional, politik, dan sosial yang kompleks di Papua Nugini. Selanjutnya itu akan membahas bagaimana strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya di Papua Nugini melalui pembangunan infrastruktur. Yang pertama itu dimensi material.
di mana dimensi ini berkaitan dengan sumber daya ekonomi dan fisik yang digunakan Tiongkok untuk meningkatkan hegemoninya di negara mitra. Tiongkok menggunakan kapasitas finansial yang besar, keunggulan teknologi, mobilisasi sumber daya untuk mendanai dan melaksanakan proyek pembangunan yang dilakukannya di Papua Nugini. Seperti beberapa proyek telah dibangun yang telah disebutkan sebelumnya, seperti Kumul Submarine Cable Network, Pacific Marine Industrial Zone, Enga Provincial Hospital, dan Putuka Academy yang memperlihatkan bagaimana strategi Tiongkok dalam meningkatkan hegemoninya melalui pembangunan infrastruktur dengan pendanaan yang cukup besar. Melalui proyek-proyek ini, Tiongkok tidak hanya membangun fasilitas fisik, tapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi. Sebagian besar proyek yang didanai melalui pinjaman oleh China Exim Bank ini membuat China ini ketergantungan atas dana dari Tiongkok. Selain itu juga pengerjaan dari proyek ini juga dilakukan oleh kontraktor dari Tiongkok, sehingga membuat ketergantungan di sektor sumber daya manusianya dalam pemeliharaan atau pembangunan dari proyek itu sendiri. Selanjutnya itu dimensi ide, di mana dimensi ide ini menjelaskan bagaimana Tiongkok membangun narasi dan nilai untuk menciptakan legitimasi publik di Papua Nugini. Tiongkok menampilkan diri sebagai citra pembangunan yang berbeda dari Barat, yang menekankan prinsip win-win cooperation, pembangunan tanpa syarat politik, serta melalui pendekatan yang mempromosikan pembangunan yang alternatif, serta menekankan kesetaraan dan yang saling menguntungkan. Salah satu contoh dari penerapan dimensi ide ini yaitu Putuka Academy, yaitu proyek hasil kerjasama sister city antara Port Moresby dan Kota Shenzhen. Selain sekolah ini berfungsi sebagai sarana pendidikan, sekolah ini juga menjadi alat soft power yang memperkuat hubungan sosial dan budaya antara kedua negara. Dari narasi seperti ini, Tiongkok membangun citra positifnya sebagai mitra yang setara dan dipercaya di mata masyarakat Papua Nugini. Selanjutnya itu dimensi institusi, di mana dimensi ini berfokus pada bagaimana lembaga formal dan informal digunakan untuk membangun tatanan hegemonik. Dalam konteks Papua Nugini ini, kerangka kerjasama BRI ini menjadi institusi formal yang resmi yang memayungi semua bentuk kerjasama pembangunan infrastruktur. Selain itu, lembaga lain yang menjadi bagian dari dimensi institusi ini seperti China Exim Bank atau perbankan lain yang membiayai proyek pembangunan infrastruktur di Papua Nugini. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Tiongkok juga menggunakan kontraktor BUMN dari negaranya dalam pembangunan infrastruktur di Papua Nugini, seperti China Harbour Engineering Company, China Overseas Engineering Group, dan lain sebagainya, yang menjadi pelaksana langsung dalam pembangunan proyek. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Tiongkok tidak hanya bersifat ekonomi, tapi juga terlembaga dan berkelanjutan. Selain itu, Tiongkok juga aktif dalam forum multilateral seperti Pacific Island Forum untuk memperkuat hubungan bilateralnya dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Karena hal itu penting untuk mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut untuk mencapai tatanan hegemonik atau meningkatkan hegemonik yang dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Karena jika tidak ada salah satu dari itu, maka tatanan hegemonik yang diinginkan itu tidak akan berjalan secara maksimal. Sebelum penandatanganan MOU PRI oleh PNG ini, keterlibatan atau hegemoni dari Tiongkok ini masih terbatas dan bersifat simbolis. Karena keterbatasan dari dimensi ide dan institusi, belum ada narasi yang digembar-gemburkan atau mekanisme kerjasama BRI ini yang dijalankan di Papua Nugini. Nah, sehingga hegemoni yang ada itu masih belum diwujudkan secara maksimal. Setelah penandatanganan itu, terjadi peningkatan hegemoni karena adanya integrasi dari tiga dimensi tersebut.
Karena hegemoni yang sudah ada di dalam kerangka BRI ini, hegemoninya itu menjadi terencana dan terlembaga, menjadikan hegemoni Tiongkok ini lebih sistematis dan dapat diterima oleh masyarakat Papua Nugini. Melalui pendekatan ini, pendekatan Tiongkok terhadap Papua Nugini ini lebih terstruktur dalam berbagai aspek. Nah, dapat disimpulkan bahwa strategi Tiongkok telah meningkatkan hegemoninya di Papua Nugini ini menunjukkan bahwa hegemoni modern tidak lagi dilakukan melalui pendekatan koersif atau intimidasi langsung, melainkan dapat dilakukan melalui integrasi ketiga dimensi yang telah disebutkan oleh Cox, yakni materi, ide, dan institusi. Melalui BRI ini, Tiongkok berhasil menciptakan ketergantungan ekonomi, membangun legitimasi publik, dan memperkuat kerangka institusional yang menjaga peran dan pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan, khususnya di Papua Nugini. Nah, untuk saran penelitian selanjutnya itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menilai dampak dari jangka panjang BRI ini di Papua Nugini, terutama terkait utang, ketergantungan ekonomi, dan dampak sosial. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.